Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan konfigurasi VLAN pada switch Ruiji dengan tipe RG-ES200 series. Penasaran seperti apa caranya? Silahkan tonton terus video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. VLAN atau virtual LAN merupakan suatu fitur yang sudah umum sekali kita dengarkan atau kita jumpai di dalam dunia jaringan komputer. Dalam implementasinya, ketika kita menggunakan VLAN, maka kita akan mengenal yang namanya dua istilah. Yang pertama adalah trunk port dan yang kedua adalah access port. Trunk port ini adalah port yang membawa beberapa macam informasi VLAN atau membawa beberapa macam tag VLAN di dalam satu port. Biasanya untuk trunk port ini dia menghubungkan dari router ke switch, switch ke switch, atau switch ke access point. Sedangkan untuk access port ini adalah port yang nantinya itu terhubung langsung ke perangkat-perangkat end device. Biasanya dia nanti akan terhubung langsung ke perangkat seperti komputer, kemudian ke laptop, kemudian ada juga ke printer dan juga CCTV atau yang lainnya. Setiap interface VLAN yang kita buat tentunya nanti bisa kita berikan berbagai macam layanan atau service sesuai dengan kebutuhan admin jaringan atau sesuai dengan kebutuhan kita. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial mengenai konfigurasi VLAN pada switch Ruiji ES200. Kebetulan untuk perangkat yang kita gunakan kali ini, perangkat switchnya adalah RG-ES205GC. Perangkatnya ada di depan sini yang berwarna abu-abu. Kemudian untuk topologi yang kita gunakan sebenarnya hampir sama dengan video yang sebelumnya yang sudah dibahas mengenai konfigurasi VLAN pada access point Ruiji yang dibahas oleh Mas Arif. Jadi topologinya sama kurang lebihnya. Kita punya perangkat router utama yang kita gunakan di sini. Kemudian kita punya perangkat switch yang kita gunakan ini dia. Kemudian access point-nya di sini. Tapi di dalam video ini nanti kita akan lebih memfokuskan konfigurasinya itu di perangkat switch-nya. Karena untuk konfigurasi VLAN pada access point sudah dibahas pada video sebelumnya. Jadi bagi Anda yang belum menonton, Anda bisa tonton terlebih dahulu video sebelumnya yang membahas mengenai konfigurasi VLAN pada access point Ruiji. Berdasarkan topologi yang sudah teman-teman lihat, untuk switch yang kita gunakan ini port 5-nya kita gunakan sebagai uplink. Jadi port 5-nya ini nanti akan kita konfigurasikan sebagai trunk port. Karena untuk port 5 dari perangkat switch ini dia terhubung ke perangkat router mikrotik yang kita gunakan ini. Kemudian untuk port 1-nya ini nanti akan kita berikan akses VLAN 10, port 2-nya kita berikan akses VLAN 20, port 3-nya kita berikan akses VLAN 30. Kemudian untuk port 4-nya ini nanti yang akan terhubung ke perangkat access point. Jadi di perangkat switch ini untuk Ether 4-nya akan kita konfigurasikan trunk port juga. Sehingga di port 4 ini nanti akan membawa beberapa macam informasi tag VLAN dan akan diteruskan ke perangkat access point Ruiji ini. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah konfigurasi basic config terlebih dahulu di perangkat router gateway yang kita gunakan. Kemudian setelah Anda berhasil melakukan basic config, maka langkah selanjutnya Anda bisa melakukan konfigurasi untuk yang mengarah ke jaringan lokal Anda. Yang mengarah ke bawah, yang mengarah ke switch dan mengarah ke access point. Nah sebenarnya di perangkat router gateway ini kita juga sudah melakukan konfigurasi yang mengarah ke area lokalnya. Jadi di sini kita bisa coba akses terlebih dahulu ke perangkat router gateway-nya. Kita gunakan aplikasi Winbox, kemudian kita coba lakukan remote. Nah ini adalah router gateway yang kita gunakan. Kemudian kita bisa cek di bagian atau menu interface. Jadi di menu interface ini Ether 1 ini adalah port yang mengarah ke internet. Ether 2 ini port yang mengarah ke laptop digunakan untuk kebutuhan remote. Kemudian port 3-nya ini yang mengarah ke perangkat switch. Jadi di port 3 ini membawa beberapa VLAN. Yaitu VLAN 10, VLAN 20 dan juga VLAN 30. Kemudian kebetulan di sini juga sudah kita berikan yang namanya IP address.
Jadi masing-masing VLAN sudah kita berikan IP address sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk VLAN guru kita berikan IP 10.0.10.1, kemudian untuk siswa 10.0.20.1, kemudian untuk VLAN tamu 10.0.30.1 di interface VLAN 30. Kemudian kita juga perlu menambahkan IP address pada Ether 3. IP address ini nanti digunakan untuk kebutuhan manajemen. Jadi digunakan untuk mengakses suite Ruiji ini. Jadi untuk Ether 3 ini kita berikan alokasi IP-nya adalah 172.16.1.1. Kemudian di sini kita juga sudah memberikan yang namanya DHCP server sehingga sehingga nanti untuk perangkat-perangkat yang terkoneksi ke jaringan kita tidak perlu lagi melakukan konfigurasi IP secara manual. Jadi tinggal melakukan obtain dan akan mendapatkan IP secara otomatis. Langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi VLAN pada perangkat switch Ruiji yang kita gunakan. Nah, defaultnya untuk perangkat Ruiji ini dia mengaktifkan yang namanya DHCP client. Sehingga untuk mengetahui IP yang didapatkan berapa, kita bisa cek di dalam menu list pada router gateway. Jadi kebetulan kalau kita lihat di dalam menu list ini, perangkat switch RGES205GCP ini mendapatkan alamat IP 172.16.1.252. Sehingga untuk mengaksesnya kita bisa mengisikan alamat ini di dalam browser. Jadi kita akses secara web based di sini. Jadi kita bisa gunakan salah satu browser, bisa menggunakan Firefox atau bisa menggunakan Chrome atau yang lainnya. Kemudian kita langsung isikan alamat IP-nya di sini. 172.16.1.252. Dan tampilan dari perangkat Ruiji Suite seperti ini. Pertama-tama ketika si perangkat Ruiji Suite ini belum ada konfigurasi sama sekali, maka kita di sini diharuskan untuk melakukan konfigurasi password pada perangkat Ruiji ini. Karena jika kita tidak mengganti password defaultnya, maka kita tidak bisa melakukan konfigurasi sama sekali. Jadi kita bisa ubah password defaultnya di sini dengan klik OK. Kemudian kita gunakan password yang baru seperti ini. Oke, kemudian kita login ulang, username-nya admin, passwordnya sesuai dengan yang sudah kita setting barusan. Nah, ini adalah tampilan dari perangkat switch Ruiji tipe ES200 yang kita gunakan saat ini. Nah, kemudian untuk melakukan konfigurasi VLAN pada switch ini, untuk melakukan konfigurasi trunk port, akses port, maka kita bisa lakukan di dalam menu VLAN setting. Jadi kita bisa lakukan di dalam menu ini, kita bisa klik. Kemudian di dalam VLAN setting ini terdapat dua sub menu, yaitu VLAN member dan juga VLAN setting. Jadi kita konfigurasi VLAN member dulu. Nah, untuk konfigurasi yang pertama kali kita lakukan di sini, kita perlu mengaktifkan yang namanya VLAN setting ini untuk mengaktifkan yang namanya fitur VLAN pada switch Ruiji yang kita gunakan. Jadi kita aktifkan, kemudian kita definisikan member VLAN yang akan kita gunakan sesuai dengan topologi tadi atau sesuai dengan kebutuhan tadi. Kita memiliki 3 VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 20, dan juga VLAN 30, yang mana masing-masing VLAN ini digunakan untuk kebutuhan guru, siswa, dan juga tamu. Jadi kita bisa definisikan di sini untuk member VLAN-nya, misalnya 10 seperti ini. Kita tambah lagi untuk VLAN 20, kita tambah lagi untuk VLAN 30, seperti ini. Dan juga sebagai informasi tambahan untuk Ruiji dengan tipe ES200 series ini, maksimal VLAN yang bisa kita buat atau maksimal member VLAN-nya itu adalah 16 VLAN ID. Jadi cukup terbatas untuk maksimal VLAN yang bisa kita buat.
Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan mapping VLAN. Jadi kita akan menentukan port mana yang menjadi akses port dan port mana yang bertugas sebagai terang port. Jadi untuk konfigurasinya nanti akan kita lakukan di dalam menu VLAN setting. Nah, di VLAN setting ini langkah pertama yang akan kita lakukan di sini kita akan mencoba melakukan konfigurasi terang port terlebih dahulu. Kalau kita lihat di topologi awal tadi yang mengarah ke perangkat router gateway itu adalah port 5 atau uplink-nya itu adalah port 5. Jadi di sini kita pilih portnya itu adalah port 5. Kemudian untuk VLAN type-nya di sini kita bisa pilih terang. Kemudian native VLAN-nya kita biarkan default, ini nanti digunakan untuk kebutuhan VLAN management. Kemudian VLAN yang diizinkan yaitu adalah semua VLAN. Kemudian jika sudah kita bisa klik save. Ini adalah port terangnya. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi untuk port aksesnya. Jadi port 1 ini nanti akan VLAN 10, port 2 VLAN 20 dan port 3 VLAN 30. Kemudian untuk port 4 ini nanti akan kita konfigurasi terang port juga. Jadi di sini kita bisa klik untuk port 4. Sebenarnya tadi bisa kita checkbox seperti ini. Kemudian jika sudah terlanjut maka di sini kita isikan saja port 4, ini pilih terang, konfigurasinya sama seperti yang tadi, kita pilih all VLAN, kemudian kita klik save. Kemudian untuk akses portnya di sini kita pilih port 1, kemudian tipenya adalah akses, aksesnya adalah VLAN 10. Kita klik save, kemudian untuk port 2-nya ini nanti VLAN tab-nya sama akses, ini adalah VLAN 20. Kemudian port 3-nya ini nanti sama akses, kemudian ini adalah VLAN 30. Sehingga nanti ketika terdapat perangkat end device misalnya laptop atau komputer yang dia itu terhubung di port 1 maka akan mendapatkan akses VLAN 10. Kemudian nanti ketika ada user yang terkoneksi di port 2 akan mendapatkan VLAN 20. Kemudian yang terhubung di port 3 itu nanti akan mendapatkan akses VLAN 30. Jadi di bawah switch ini nanti bisa Anda tambahkan langsung ke perangkat end usernya, misalnya ke komputer seperti itu, atau mungkin untuk port 2 ini yang mengarah ke siswa nanti Anda bisa tambahkan misalnya perangkat switch yang unmanaged juga bisa digunakan di bawah port 2 dari switch RUIJI ini, kemudian nanti baru ke perangkat-perangkat komputer-komputer miliknya si siswa. Untuk pengujian yang kita lakukan di sini, kita akan mencoba menghubungkan laptop kita ini ke masing-masing port yang sudah kita konfigurasi VLAN tadi, yaitu adalah port 1, port 2 dan juga port 3. Untuk port 4-nya kita sudah lakukan konfigurasi terang. Kemudian nanti tinggal kita lakukan konfigurasi di sisi access point. Tetapi untuk konfigurasi di sisi access point tidak dibahas di video ini karena sudah dibahas pada video sebelumnya. Nah, untuk tahap pengujian yang pertama di sini laptop kita ini akan kita hubungkan ke Ether 1 dari switch RUIJI RGES ini. Jadi kita bisa pindah untuk portnya. Kemudian kita bisa cek untuk alamat IP yang didapatkan, kita bisa buka CMD jika Anda menggunakan Windows. Kemudian kita bisa tuliskan ipconfig. Dan ternyata untuk alokasi IP yang didapatkan adalah 10.0.10.2. Ini adalah IP dari VLAN 10, VLAN guru. Kemudian kita akan coba pindahkan dari Ether 1 ke Ether 2-nya. Seharusnya nanti kita akan mendapatkan IP dengan segmen 20, 10.0.20. sekian. Nah, sekarang kita akan coba. Oke, portnya sudah kita pindahkan ke Ether 2 dari switch RUIJI. Kemudian kita bisa
tuliskan lagi IP config, kemudian kita klik enter dan kita lihat untuk alokasi IP yang didapatkan apakah sudah sesuai atau belum. Dan ternyata untuk alamat IP yang didapatkan ini sudah sesuai 10.0.20. sekian. Kebetulan di sini laptop saya mendapatkan IP titik 3. Kemudian kita akan coba pindahkan ke port 3-nya. Ke port VLAN tamu atau VLAN 30. Seharusnya nanti IP-nya adalah 10.0.30. sekian. Kita akan coba pindahkan. Oke, sekarang laptopnya sudah saya pindahkan ke port 3 dari suite Ruiji ini. Kita bisa tuliskan lagi IP config, kemudian enter. Dan untuk IP yang didapatkan sudah sesuai, yaitu 10.0.30.4. Jadi perangkat laptop saya ini sudah mendapatkan IP sesuai dengan alokasi VLAN yang sudah kita sesuaikan di awal tadi. Kemudian untuk mengakses suite-nya, maka kita bisa menggunakan alamat IP yang di awal tadi. Jadi di sini kita mendapatkan IP dari VLAN 30. Kemudian ketika kita mungkin punya kebutuhan untuk mengakses suite-nya, kita bisa langsung mengetikkan alamat yang didapatkan di awal tadi, yaitu adalah 172.16.1.252. Jadi konfigurasinya cukup sederhana sekali untuk VLAN pada Ruiji seri RG-ES200 ini. Berhubung akses point Ruiji yang kita gunakan kali ini sudah dikonfigurasi sama Mas Arif, kemudian kita akan mencoba melakukan pengujian terkoneksi ke masing-masing SSID yang sudah dikonfigurasi di sini. Karena tadi untuk port 4, port yang mengarah ke suite ini tadi kita konfigurasi trunk port. Kemudian kita akan coba koneksikan menggunakan wireless ke SSID, yaitu yang pertama adalah guru. Kita coba koneksikan ke guru dan juga jangan lupa untuk port Ethernet ini kita lepas terlebih dahulu. Kita coba akses CMD lagi, kemudian kita bisa tes menggunakan IP config. Untuk alamat IP-nya di sini yang kita dapatkan untuk wireless adalah 10.0.10.3, yaitu menggunakan VLAN 10 untuk guru. Kemudian untuk siswa ini nanti seharusnya akan mendapatkan VLAN 20, yaitu IP 10.0.20. sekian. Kita tunggu dulu sampai berhasil terkoneksi seperti ini, kemudian kita bisa klik atau ketik lagi IP config dan ternyata IP yang didapatkan sudah sesuai, yaitu 10.0.20.4 kebetulan. Kemudian kita coba lagi koneksikan ke tamu. Jadi untuk tamu ini seharusnya nanti kita akan mendapatkan VLAN 30. Kita coba lihat apakah sudah terkoneksi. Ketika sudah, kita bisa ketik IP config lagi 10.0.30. sekian dan ini adalah IP yang kita dapatkan. Jadi seperti itu tadi konfigurasi VLAN pada suite Ruiji dengan tipe RG-ES200 series. Untuk cara konfigurasinya sebenarnya sangat sederhana sekali. Anda bisa lakukan konfigurasi VLAN pada menu VLAN setting. Kemudian ketika nanti di lapangannya Anda memiliki kasus seperti yang kita lakukan lab seperti ini, maka konfigurasinya Anda bisa ikuti tutorial pada video ini. Kemudian nanti Anda bisa kembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan Anda masing-masing. Untuk mendapatkan perangkat-perangkat Ruiji seperti yang saya gunakan ini, ada Ruiji seri Suite, kemudian ada Ruiji seri Access Point. Anda bisa dapatkan di website citraweb.com. Atau Anda juga bisa dapatkan di marketplace kesayangan teman-teman. Untuk nama tokonya adalah Citraweb. Jadi silakan Anda kunjungi dan silakan Anda check out. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu channel ini. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini.
Jika Anda memiliki pertanyaan atau ide video, Anda bisa tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah video ini dan silahkan share video ini supaya lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Citra Web tutorial selanjutnya.